Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd, qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Saudara-saudaraku, jemaah salat maghrib, insyaallah mudah-mudahan salat kita menjadi salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syukur kita persembahkan kepada Maula Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala, atas segala rahmat nikmat yang diberikan Allah buat kita. Alhamdulillah, sampai dengan malam hari ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita lewat ibadah. Tidak semua orang punya kesempatan dapat menjalankan sholat. Kalaupun mereka sudah sholat, tidak semua orang punya kesempatan untuk berjamaah di masjid. Ini kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara dalam kehidupan kita. Harapan kita, nikmat-nikmat kita dalam beribadah terus ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat-nikmat apapun yang kita butuhkan. Mudah-mudahan dengan nikmat itu, dengan rasa syukur itu, Allah menambahkan nikmat untuk kita dan digolongkannya kita menjadi hamba yang senantiasa mau dan pandai untuk bersyukur. Salam salawat semoga selalu tetap tercurah kepada kekasih kita Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah juga memilih kita menjadi umat Rasulullah yang senantiasa istiqamah kepada tuntun ajar syariat yang diajarkannya, terus menghidup-hidupkan sunnah Rasulullah, memperbanyak salawat atasnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah juga memilih kita menjadi umat Rasulullah yang beroleh syafaat dan bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku, atas izin Allah Subhanahu wa taala, Allah kembali pertemukan kita dalam majelis ilmu pada malam hari ini, selesai maghrib sampai menuju isya. Mudah-mudahan Allah tetap berikan tambahan ilmu buat kita, Allah berikan kepahaman atas ilmu itu. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Mudah-mudahan insyaallah Allah tambahkan ilmu buat kita dan Allah berikan rezeki kepahaman atas ilmu itu. Pada pekan yang lalu Bapak Ibu, kita sudah membahas tentang puasa, kemudian syarat untuk berpuasa. Malam hari ini kita tambahkan lagi pemahaman kita untuk puasa, persiapan kita untuk menuju Ramadan. Di bulan Rajab kita harapkan penuh dengan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami nanti di bulan Ramadan. Apa yang kita ingin lakukan? Ada satu perintah yang diperintahkan oleh Allah, yakni adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Orang-orang beriman diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jalankan ibadah puasa. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku, bagaimana ibadah-ibadah yang lain? Ibadah puasa ini juga adalah ibadah yang memiliki rukun agar menjadi benar ibadah puasa kita. Tatkala rukunnya kita tidak kerjakan, maka akan batal puasanya, akan tidak sah puasanya, karena dia menjadi syarat
untuk betulnya ibadah puasa yang kita kerjakan. Sholat ada rukunnya, haji, umroh juga ada rukunnya, nikah ada rukunnya, Islam ada rukunnya, puasa pun ada rukunnya. Lantas yang mana menjadi rukun di dalam ibadah yang kita kerjakan, terutama ibadah puasa ini? Jadi Bapak dan saudara-saudaraku, kita pahamkan agar kita tidak salah di dalam melaksanakan ibadah puasa kita nanti ke depan. Puasa kita insya Allah bisa lebih baik setelah bertambah pemahaman ilmu yang akan kita bahaskan. Pertama Bapak Ibu, kita pahamkan dulu rukun daripada puasa. Rukun puasa itu tidak banyak. Rukun puasa itu cuma 2. Rukun berpuasa cuma 2. Yang pertama, rukunnya adalah niat. Kita ulangi Bapak Ibu, perhatikan, rukunnya adalah niat. Niat itu adalah kerja hati. Kalaupun kita nanti berpuasa tidak melapaskan nawaitu shauma wadin an adai fardhu syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala, kita cukup berniat di dalam hati kita, aku mau puasa besok hari karena Allah, udah sah puasa kita. Syarat untuk berpuasa itu rukunnya adalah niat. Niat itu kerja hati. Kita makan malam, kita makan di menjelang subuh, tapi tidak punya niat untuk berpuasa, tidak sah puasa kita. Jadi pada saat kita makan itu sudah terbersih niat di hati kita untuk menjalankan ibadah puasa itu. Maka ini menjadi rukun. Tidak betul ibadah puasa kita kalau memang tidak ada niat yang kita sampaikan. Maka rukun pertama itu adalah niat. Pertama itu Bapak Ibu. Jadi saya ulangi, sekalipun kita tidak melafazkan dengan nawaitu shauma wadin dan seterusnya, tidak akan jadi persoalan, tapi niat itu adalah kerja hati kita. Satu, rukunnya. Rukun kedua adalah menjaga diri dari yang membatalkan puasa dengan makan, minum, bersetubuh, dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu rukun. Menjaga diri, menahan diri dari yang membatalkan makan, minum, bersetubuh, kemudian dari mulai terbit fajar, begitu azan subuh, sampai dengan tergelincir, terbenam matahari itu, antara subuh sampai maghrib. Jadi menjaga hal yang membatalkan ini menjadi rukun. Jadi rukun. Maka Bapak dan Ibu saudara-saudara, karena yang membatalkan ini, yang menjaga dari yang membatalkan ini adalah merupakan bagian rukun, maka pada malam hari ini semua kita harus tahulah mana yang membatalkan puasa, sehingga ini bisa kita jaga, karena itu rukunnya. Rukun kedua, menjaga diri dari yang membatalkan puasa. Dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Berarti kita harus tahu yang mana yang menjadi hal-hal yang membatalkan puasa itu. Nah ini Bapak Ibu saudara-saudara. Baik, malam hari ini saya tambahkan, setelah rukun puasa kita memahamkan mana yang menjadi hal yang membatalkan puasa. Saya malam hari ini menyampaikan ada 9 hal yang menjadi pokok yang membatalkan puasa. 9 hal pokok yang membatalkan puasa. Ada yang membatalkan puasa, ada yang merusakkan pahala puasa. Rusak pahala puasa belum tentu batal puasanya. Tapi kan kalau batal puasanya udah tentulah tidak ada akan pahala puasa itu sendiri. Mana yang 9 yang merusakkan, membatalkan puasa itu Bapak Ibu saudara-saudaraku? Pertama, kita harus pahamkan ini supaya kita inilah yang mau kita jaga. Karena rukun puasa itu menjaga diri dari yang membatalkannya. Yang membatalkan itu mana? Ada 9. Pertama, Bapak Ibu saudara-saudaraku, memasukkan benda atau sesuatu ke dalam 5 lubang di dalam tubuh kita ini. Saya ulangi,
Yang pertama adalah memasukkan benda atau sesuatu ke dalam 5 lubang yang ada di dalam tubuh kita. Mana yang 5 lubang pertama kita bahaskan adalah 1, mulut. Kedua, lubang hidung. Ketiga, lubang telinga. Yang keempat, lubang kemaluan. Yang kelima adalah lubang dubur. Memasukkan sesuatu ke dalam yang 5 ini, maka akan batal puasanya. Batal puasanya. Perhatikan, memasukkan sesuatu ke dalam mulut dengan syarat menelan, maka yang kita masukkan itu maka jadi batal. Ini mohon maaf ini Bapak Ibu, supaya kita namanya mengkaji fikih harus sampai duduk kepada pahamnya, sehingga akhirnya kita tidak salah. Memasukkan benda ke dalam mulut yang menjadikan dia batal pada saat dia menelan makanan atau yang benda yang masuk ke dalam mulut itu. Ini kita sedang berpuasa. Terus ada kacang tojin. Kita ambil kacang tojin yang masukkan ke mulut. Kira-kira batal atau tidak? Jawabannya tidak batal karena belum menelan. Pada saat ditelan itu jadi batal. Kalau bonbon kita masukkan, Ustaz, bonbon kita masukkan tak batal. Kapan dia batal? Kalau kita telan. Menelannya ini yang menjadi batal. Jadi perlu kita pahamkan, berkumur-kumur pada saat berwudu tidak batal. Tidak batal. Terus kita buang habis, maka tidak ada yang kita telan dari air yang kita kumur-kumur tadi, tidak batal puasa kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, yang jadi pertanyaan, di dalam mulut kita ini tetap ada air, namanya ludah. Terus kalau kita menelan ludah, batal? Tidak. Menelan ludah itu tidak batal apabila memenuhi 3 syarat. Syarat pertama, ludahnya adalah ludah sendiri, nggak batal itu. Kita telan ludah, tapi ludah sendiri nggak batal, Bapak Ibu. Tapi kalau ludah orang lain batal lah. Nah, begitu. Kalau yang udah berkeluarga paham lah ini ya kan, bercumbu rayu di siang hari dengan istri, bertukar ludahnya, batal itu tidak ada. Jadi Bapak Ibu, pertama itu kalau dia telan adalah ludahnya sendiri. Nah, yang kedua, ludah itu tidak bercampur dengan benda lain. Masuk permen tidak batal. Tapi pada saat kita keluarkan permennya, terasa begitu kita telan ludahnya, terasa permennya, itu yang jadi batal. Jadi pada saat menelan ludah, ludahnya bercampur dengan benda lain, itu yang menjadikan batal. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, berkumur-kumur tidak batal. Begitu kita keluarkan airnya, selesai, sisanya tinggal air liur kita aja, ya telan, gak ada masalah. Walaupun masih terasa agak segar, tapi kita sudah yakin tidak ada lagi air kumur-kumur yang kita tahan. Yang susahnya kan kita kumur-kumur tengah hari sholat zuhur, separuh buang, separuhnya kita telan, ini batal ini. Nah, itu yang menjadi persoalan. Kenapa ada air yang tidak kita buang habis? Maka menelan ludah itu tidak batal kalau dia tidak bercampur dengan yang lainnya. Pada saat kita berwudu, kita kumur-kumur bercampur dengan air lain, kita buang semuanya, tidak batal. Tapi begitu kita buang, sedikit tersisa, bercampur air ludah kita dengan benda lain, pada saat kita telan, itu yang akan menjadikan puasa kita jadi batal. Paham ya Bapak Ibu? Nah, ini jangan lupa. Makanya Ibu mencicip makanan itu di ujung lidah, terasa sudah asinnya. Pada saat Ibu di ujung lidah, karena lidah dalam rasa, tidak telan, maka tidak batal puasanya. Yang menjadi persoalan kan menelannya. Yang ketiga, kita boleh menelan ludah kalau ludah itu masih berada di dalam rongga mulut kita. Ludah kita sendiri tidak bercampur dengan zat yang lain, tapi begitu sudah keluar dari mulut kita, maka pada saat kita telan ludah itu, maka jadi batal. Kesannya kalau diceritakan jadi jorok, tapi memang begitu belajar fikihnya. Mana
sendiri. Tapi setelah itu aku kan telah ludaku sendiri, tapi sudah keluar dari mulut. Begitu kita masukkan kembali, sudah berubah caranya. Jadi wata. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku, memasukkan benda ke dalam mulut, kemudian yang jadi persoalan menelannya itu yang akan menjadikan dia batal. Nah, ini secara fikihnya begitu. Jadi jangan pula nanti akhirnya umur pun tak berani mengambil wudu. Keringnya tampun, kemudian wah tak segar. Maka kita boleh berkumur-kumur, boleh, tidak ada persoalan. Tapi yang penting kita yakin setelah kumur-kumur itu buang habis air yang tersisa dari kumur-kumur itu. Nah, baik Bapak Ibu, satu. Yang kedua, lubang hidung. Kapan kita memasukkan sesuatu ke lubang hidung itu akan batal. Jangan pula nanti kita ini salah memahaminya. Mohon maaf Bapak Ibu, kita ini kan harus lubang hidung kita ini ada dua lubang. Satu lubangnya yang besar, satu lubangnya yang kecil ke atas ini. Kalau kita ngoreng hidung karena gatal, mohon maaf saya praktekkan gini. Ini enggak batal. Tapi ngoreng hidung Ustaz, yang batal itu pada saat tidak terjangkau oleh tangan kita, akhirnya masuk kepada lubang yang kecil ini. Begitu air kita sedot, masuk dia ke atas ini, itu yang menjadikan batal. Itu yang menjadikan air lubang yang ada di hidung, yang lubang kecil di batangnya ini, itu yang tidak boleh. Kalau kita sobok, misalnya mohon maaf, apa namanya itu, rapid test ini, PCR atau apa, disoboknya ke dalam, itu batal. Jadi kalau disobok hidung kita ini mau diambil, dites hidung kita ini pakai lendirnya itu, masukkan selang dalamnya, itu batal. Memasukkan benda. Kenapa? Ada lubang yang tidak terjangkau. Kalau sekarang di lubang hidung kita yang ada ini kan dia tidak batal. Kenapa? Karena batas lubang besarnya. Yang menjadikan batal itu karena ke dalam. Hidung tangan kita ini nggak mampu menembusnya. Maka kita selalu pakai alat yang lainnya. Nah, itu yang tidak boleh. Mana tahu kepada ibu saudara-saudaraku ada yang misalnya bulan puasa, ada mau bepergian harus di PCR atau mau dicucu hidungnya itu, apalagi sekarang udah bertambah pula omikron ini lagi ya kan, udahlah dijolok hidung kita ini, batal puasa kita begitu. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, memasukkan benda atau sesuatu ke dalam telinga. Telinga kita ini pun juga ada dua lubangnya. Lubang besar ini kalau gatal telinga kita masukkan telunjuk kita, kelingking kita, nggak batal ini puasa kita. Tapi pada saat yang gatal di dalam, kita bantu dengan alat korek kuping, itu yang buat batal. Apalagi sampai picing mata sebelahnya, gini ya kan, wah itu makin batal kali lah, dia. Jadi Bapak Ibu, yang buat batal itu, aku nggak pakai korek kuping Ustaz, untung lah, kenapa pakai bulu ayam aja, puasa makin parah. Masuk ke lubang kecilnya ini yang membuat jadi persoalan itu batal. Kalau batas gatal telinga kita gini, nggak batal ini. Yang batal puasa kau, korek-korek telinga kau. Pakai alat sampai ke dalam itu yang buat dia batal. Begitu dia. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf. Nah, ini yang ketiga, memasukkan ke dalam telinga kita itu, ke dalam lubang kecilnya. Mana tahu kita masuk pulang ke THT, gatal telinga kita pergi ke THT, dicurahkannya air itu masuk ke dalam, batal puasa kita. Jadi nggak boleh. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat Bapak Ibu saudara-saudaraku, lubang kemaluan. Mohon maaf, ibu-ibu terutama, pada saat ibu istinja setelah buang air kecil, mohon maaf ibu, kita sudah dewasa, cerita fikih ini bukan cerita porno. Kita harus pahamkan ini supaya kita bisa bedakan. Kalau ibu istinja kemudian pakai punggung tangan kita ini, ibu gosokkan ke kemaluan ibu, itu tidak batal. Supaya bersih, tidak batal. Tapi kalau ujung jari ibu masukkan untuk membersihkan bekas buang air kecilnya, ibu masukkan, batal puasanya. Hati-hati. Inilah yang diperlukan pemahaman ilmunya. Pada saat ibu beristinja menggunakan tangan kiri pada suatu tangan lainnya, pada ibu
punggung tangan ini yang ibu gosokkan, ibu cekupkan, kemudian ibu gosokkan, walaupun dia menyentuh pada kedalaman kemaluan itu, dia tidak akan batal. Tapi pada saat ujung jarinya ibu masukkan untuk membersihkan kemaluan setelah buang air kecil, maka ini yang menjadi batal. Sama kayak kita ini Pak, mohon maaf, begitu kita punya lubang kemaluan kita itu, kita buka, kita masukkan air, batal ini. Batal ya. Nah itu makanya kita betul-betul memperhatikan supaya ibu-ibu, tapi jangan pula habis itu gara-gara takut udah mensiram gini aja, tak pula digosok, makin parah ini, bahwa najis ibu sholat. Jadi tetap harus digosok. Dengan apa? Dengan punggung tangan. Punggung tangan kita ini ibu gosokkan ini tidak ada masalah. Tapi kalau sedikit saja dengan ujung jarinya ibu masukkan, maka ini akan jadi batal puasanya. Nah inilah Bapak Ibu, saudara-saudaraku, harus berhati-hati di dalam menyikapinya. Begitu juga kita istinja pada saat kita buang air besar dari lubang dubur kita ini. Mohon maaf, pada saat kita membersihkan lubang dubur kita, pada saat kita istinja, gosoklah dengan punggung tangan kita ini, tidak ada persoalan. Tapi pada saat ujung jarinya kita masukkan untuk membersihkan lingkaran dubur kita ini, maka jadi batal. Masuk ujung jari kita ini, maka itu jadi batal. Nah perhatikan betul Bapak dan Ibu saudara-saudara. Jadi memasukkan ke dalam 5 lubang yang ada ini akan menjadikan itu batal puasanya. 1, batal puasa kita pada saat memasukkan itu. Hati-hati. Makanya ada juga yang berpendapat bahwa pokoknya asal memasukkan benda ke dalam tubuh kita ini maka akan jadi batal. Makanya terjadi pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau misalnya disuntik vaksin? Saya pada waktu vaksin di bulan Ramadan lalu saya motel. Jadi disuntik motel karena saya berpendapat masuk yang lain sesuatu dalam tubuh, maka saat itu saya motel. Saya berbuka puasa, saya ganti hari berikutnya. Kenapa? Ada masuk dalam tubuh di luar daripada yang ada. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku, ini adalah yang pertama. Yang kedua, yang membatalkan puasa itu, perhatikan Bapak Ibu, adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja ini batal. Disogok itu mulut kita ini, karena terasa agak mual, sogok mulut kita ini, tarik muntah. Kemudian kita malas puasa. Kalau kita mencium aroma-aroma yang ngegerak bau itu mual terus muntah. Kalau muntah dengan sengaja ini kadang-kadang kita cari-cari yang bau-bau itu, akhirnya kita muntah. Ini batal puasa kita ini. Kalau tidak sengaja macam mana Ustaz? Kalau tidak sengaja muntah, tidak batal puasa kita dengan syarat. Ada syaratnya lagi. Muntah kita, mungkin mabuk kita dari naik mobil, nggak tahan, atau puyeng kita seketika muntah, tidak kita sengaja, maka pada saat kita muntah itu tidak batal puasa kita dengan syarat tidak menelan ludah sebelum dibersihkan mulut. Muntahan yang keluar dari isi perut kita ini dari mulut itu najis. Pada saat muntah, najis itu masih ada di mulut kita, bercampur dengan ludah kita. Kita telan ludah kita itu bercampur najis. Pada saat kita telan, maka menjadikan batal. Muntah tidak sengaja, tahan dulu, jangan menelan ludah, cari air kumur-kumur, bersihkan baru telan. Baru tidak batal puasanya yang muntah ini tadi. Tapi tatkala muntah tidak kita kumur-kumur, tidak kita bersihkan dari najis yang ada itu, kemudian kita telan ludahnya, sudah bercampur dengan benda lain, maka batal. Nah makanya Bapak Ibu saudara-saudaraku, muntah tidak sengaja pun kalau kita tidak memenuhi syarat, nah ini mohon maaf ini, hati-hati kita bulan puasa yang bersendawa, keluar asapnya itu, cepat cari air kumur-kumur. Kan ada terasa keluar cairan sedikit, terasa asam dia. Pada saat itu asam lambung gitu, keluarnya cairan. Pada saat kita telan seperti itu, sama dengan milen ludah yang sudah bercampur dengan lain, karena dia sudah keluar dari isi perut kita.
Makanya hati-hati Bapak Ibu saudara-saudara. Inilah yang perlu kita camkan, perlu kita perhatikan. Jadi begitu kita terasa segera umur bersihkan, baru kemudian kalau mau telan ludah telan. Nah ini Bapak Ibu yang kedua, muntah dengan sengaja. Hati-hati, tidak sengaja pun kalau dia tidak memenuhi syarat maka dia jadi batal puasanya. Kadang-kadang waktu sholat mau kita ada kan? Sendawa itu kan keluar cairannya. Nah ini perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena pada saat itu najis. Muntahan itu kan najis dia. Jadi kita harus bersihkan dia dengan tidak dengan berkumur-kumur sudah bersih najisnya. Nah, kalau sudah batalkan, karena kita terasa ini. Nah, ini yang perlu kita perhatikan betul. Makanya apalagi terasa juga itu banyak dia cairan yang keluar itu. Kadang-kadang kita telan lagi, rasa kecut, asam. Padahal itu adalah kotoran yang sudah keluar dari perut kita. Itu yang betul-betul kita perhatikan gitu ya Bapak Ibu saudara-saudara. Yang kedua, muntah dengan sengaja akan menjadikan itu batal. Yang tak sengaja pun bisa batal kalau tadi menelan ludah yang belum kita bersihkan kotoran dari mulut kita. Yang ketiga, Bapak Ibu. Yang ketiga ini adalah keluar mani dengan sengaja. Ini akan menjadikan batal. Kalau keluar mani dengan sengaja itu ada kebetulan dengan onani atau masturbasi namanya ya. Jadi kalau gitu melakukan onani sehingga mengeluarkan mani dengan sengaja ini batal puasa. Atau menonton konten yang merangsang syahwat sehingga keluar mani itu juga akan menjadikan batal puasa. Tapi kalau mimpi basah tidak ada masalah. Mimpi basah kita di siang hari, kalau masih jam 11 siang, ya udah nggak ada masalah. Nanti mau sholat zuhur mandi tidak batal puasa kita. Jangan pula habis itu kenapa kau bangkok hotel? Itulah mimpi basah pula aku ini. Mimpi basah itu tidak sengaja karena kita bermimpi. Maka pada saat itu setelah keluar mani maka kita bersihkan, kita mandi wajib, kemudian kita sholat. Lanjutkan puasa, sempurnakan, tidak batal puasanya. Begitu juga perempuan. Pada saat itu dia tidak batal kalau dia tidak sengaja. Makanya itu betul kita perhatikan. Yang ketiga adalah keluar mani dengan sengaja. Yang keempat, bersetubuh. Ini akan batal puasa. Mencium suami atau istri siang hari boleh, tidak ada masalah. Ibu, kalau ibu cium pula suami bulan puasa nih geram ibu, boleh, tidak ada masalah. Ibu peluk dia boleh. Mohon maaf ini, siang hari ibu tidur kelonan boleh, tidak ada masalah. Cuman kan syaratnya pada saat itu tidak keluar mani. Jadi kalau gitu Bapak Ibu saudara-saudaraku, mohon maaf. Kalau laki-laki, kapan dikatakan bersetubuh itu batal? Kapan? Ini mohon maaf, kalau kita cerita dewasa, kemaluan laki-laki itu terdiri dari dua ruas depan sama ruas belakang. Pada saat perempuan, kalau misalnya mohon maaf, baru sebatas ujung daripada kemaluan itu menyentuh kemaluan laki-laki perempuan, tidak masuk ke semuanya, maka dia tidak membatalkan puasa. Tapi perempuan tidak ada cerita masuk dikit aja udah batal, orang memang tidak boleh. Nah makanya kita tak berani untuk melakukan itu. Kita bilang kalau orang kekuatan aja kok. Iya takutnya kebablasan nih kan, kacau, kena kifarat 2 bulan berturut-turut. Makanya secara hukumnya maka bersetubuh, yang dimaksud dengan bersetubuh itu adalah memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang menjadi istrinya.
Pada saat itu walaupun istri sama sekali halal pada saat di hari yang lain, tapi pada bulan Ramadan akan jatuh haram di siang hari, maka pada saat itu itulah yang dijaga. Jangan sampai akhirnya melakukan persetubuhan di siang hari pada saat yang lainnya halal, tapi pada saat bulan Ramadan penuh itu di siang harinya akan menjadi haram. Nah, pada saat itu dilakukan, maka batal puasanya. Karena kalau macam perempuan masuk kepada yang pertama tadi, memasukkan sesuatu ke dalam kemaluan, berarti batal. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku, bersetubuh dengan istri di siang hari akan menjadikan puasanya menjadi batal. Jangan dekati pada siang hari, syahwat kita akan naik dan kemudian akan membahayakan ibadah puasa kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku, itu yang keempat, bersetubuh. Yang kelima adalah haid. Haid itu paling cepat 1 hari atau 2 hari bagi perempuan. Kadang bisa sampai paling lama seminggu. Dan kalau ternyata itu adalah darah kotoran yang memang jadi penyakit, juga batasannya sampai 15 hari. Nah, jadi pada saat itu Bapak Ibu saudara-saudaraku, sekiranya sedang berpuasa, pagi hari lancar puasanya, begitu 5 menit lagi mau berbuka, keluar haidnya, maka batallah puasanya yang sudah 1 hari tadi dilakukan. Batal puasanya. Jadi yang tidak terhitung 1 hari, maka wajib diganti pada hari berikutnya. Jangan pula nanti orang aku tinggal sedikit aja lagi kok apa, lalu aku ganti. Udah tinggal paling ada 2 menit lagi. Udah tinggal nunggu beduk aja dari sini. Begitu 2 menit, 3 menit sebelum berbuka puasa keluar haidnya, maka batallah puasanya. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku, yang kelima itu adalah haid, keluar darah, kemudian membatalkan puasa bagi seorang perempuan. Kalau laki-laki tak ada ini. Yang keenam adalah wilada, melahirkan itu batallah puasanya. Kemudian yang ke-7 adalah nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Itu melahirkan, maka masih terus mengalir darahannya, maka darah itu disebut dengan darah nifas. Biasanya ini sampai mencapai 40 hari, paling lama 60 hari. Jadi nifas itu keluar terus darahnya setelah melahirkan. Kalau itu terjadi maka batal puasanya. Baru Bapak Ibu saudara-saudaraku, yang ke-8. Yang ke-8 itu adalah hilang akal. Hilang akal ini batal puasa. Apa yang menyebabkan hilang akal? Pertama, yang menyebabkan hilang akal itu adalah gila. Kalau tahu puasa setengah hari baru stres, dia gila deh, batal puasanya. Batal puasanya. Kedua, hilang akal, tapi ini tidak batal puasanya. Apa itu tidur? Tidur tuh hilang akal, tapi tak batal puasanya. Yang bilang tidur hilang akal kau, batal puasa. Udah motel aja, banyak tidur kau. Tidur ini hilang akal, tapi tidak membatalkan puasa. Kemudian pingsan itu pun juga hilang akal. Nah, jadi akan batal puasanya kalau hilang akal. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku, perhatikan betul-betul. Jadi hilang akal ini pada saat orang-orang tertentu, misalnya pingsan segala macam, sampai pada akhirnya dia tidak lagi ingat apa-apa. Pada saat itu hilang akal itu akan membatalkan puasa. Dan yang terakhir, yang ke-9 itu adalah murtad. Kalau murtad
Ustaz itu keluar dari agama, secara mutlak batal. Karena syarat untuk puasa itu adalah orang Islam. Pada saat dia keluar dari agamanya, dia berpuasa, tapi setengah hari akhirnya dia menyatakan diri keluar dari agama. Maka saat itu secara otomatis puasanya pun juga akan menjadi batal. Nah, 9 yang menyebabkan batalnya puasa inilah yang hendak kita jaga. Maka rukun dari puasa tadi adalah menjaga diri dari segala sesuatu yang membatalkan. Dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang 9 inilah yang mau dijaga. Tatkala ini terjadi di antara 9 yang ada ini, batal puasanya. Aku memang tak makan, tapi itulah bersetubuh pula, tak jadi batal. Aku memang gak ngorek hidung sampai ke dalam, tapi mengeluarkan mani pula dengan sengaja, batal. Dia memang puasa itu, tapi gila, batal, hilang akal. Jadi kalau gitu, Bapak dan Ibu saudara-saudaraku, inilah yang 9 ini yang mau kita jaga, agar jangan terjadi di siang hari. Pada saat itu akan menjadikan puasa kita batal. Baik Bapak dan Ibu saudara-saudaraku, hal inilah terkait pada puasa yang ingin kita lakukan nanti. Ada 2 bulan di depan kita akan masuk pada bulan Ramadan. Maka kita sudah mengenalkan hari ini untuk hal-hal yang membatalkan puasa, bagaimana kita supaya tetap menjaga. Baru nanti ke depan kita bahas lagi bagaimana memahami tujuan puasa dan apa-apa yang akan merusakkan ibadah-ibadah puasa kita, sehingga apa-apa yang kita kerjakan ini tidak hanya sebatas apa yang dikatakan Rasulullah, nanti banyak umatku yang berpuasa tapi hanya mendapat lapar dan haus. Mudah-mudahan bermanfaat ini Bapak Ibu pada malam hari ini, apa-apa yang kita bahaskan, dan dapat pula kita pahamkan dan kita terapkan nanti pada saat kita menjalankan ibadah puasa. Ini baik puasa sunnah ataupun puasa wajib. Jadi yang membatalkannya tetap sama. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada 7 menit lagi. Kesiangan, kiriman. Baik. Berpuasa itu batasannya dimulai terbit fajar. Terbit fajar itu azan subuh. Begitu dia kesiangan, Allahu Akbar, dia tidak boleh lagi memasukkan apapun lewat mulut. Dia makan sesuap aja, Ustaz, batal. Nah, tak boleh itu. Tak sah puasanya. Jadi kalau udah azan didengarnya, bangun, lanjutkan puasanya. Niat di situ. Nah, pada saat itu, mohon maaf lagi, kita kesiangan, belum azan Ustaz. Begitu kita makan, Allahu Akbar, muntahkan. Kalau Allah tanggung sedikit lagi, Ustaz, telan aja batalin, tak jadi puasanya. Nah, karena dia awal pertamanya, makanya perlu ada. Kenapa? Ini kita jelaskan pada pekan yang lalu. Kenapa dibuat ada jadwal imsak? Imsak itu kan sebenarnya tetap menahan diri. Cuman pada masa Rasulullah disuruhnya sahabat untuk azan yang pertama di subuh hari itu, dan sampai sekarang itu makanya ada subuh 2 kali itu azannya. Subuh pertama itu tidak pakai as-salatu khairum minan naum, hanya untuk mengingatkan bagi orang yang puasa. Nah, ini jadwal mulai bersiap-siap untuk menahan diri. Sebentar lagi akan masuk waktu terbit fajar. Nah, jadi begitu Ibu. Jadi tak boleh lagi ditelan kalaupun telah ada kesiangan gitu ya. Ya. Untuk puasa Ramadan, kapan kita menyiapkan puasa itu? Pada saat kapan?
Baik, innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan itu awalnya niat. Kalau misalnya kita pasang niat, insya Allah mau tidur itu insya Allah aku besok akan berpuasa. Kita sudah berniat untuk puasa. Pada saat kita sahur itu adalah bagian daripada sunnah untuk makan untuk menyambut. Pada saat kita di sahur itu pun berniat boleh-boleh aja. Mau tidur pun boleh-boleh. Ternyata kita belum niat mau tidur. Kesiangan tidak sahur. Begitu kita terbangun berniat saja terus untuk melakukan ibadah puasa masih boleh terhitung. Karena Rasulullah SAW pada saat dia datang ke tempat istrinya yang lain, ternyata di rumah istrinya tidak ada makanan. Mohon maaf wahai suamiku, tidak ada makanan. Tidak apa-apa kata Rasulullah, aku puasa ini hari ini. Dia lanjutkan puasa. Tapi Enggak puasa sunnah. nah, itu artinya puasa sunnah. Artinya pada saat itu dia melanjutkan puasa. Ternyata niatnya untuk melakukan puasa itu tidak diawali dari malam atau sebelum subuh. Tapi pada saat kejadian itu dia teruskan, kita aku berpuasa. Nah, kalau kita puasa Ramadan ini, kapan kita mulai berniat? Sebelum terbit fajar. Tentulah kita masang niat. Begitu kita makan di sahur itu, sebenarnya kita sudah berniat untuk berpuasa. Kenapa kita bangun di sahur, kemudian kita makan, kita sudah pasang niat, di hati kita sudah berniat. Atau setidaknya sebelum setelah ini kita mungkin insya Allah besok puasa. Malam hari ini kita sudah berniat. Ternyata tidak sahur, tidak pun lagi kita lanjutkan lagi tetap melanjutkan puasanya, kita sudah berniat. Jadi makanya niat itu kerja hati yang kemudian tanpa dilafazkan pun akan sah apabila kita lanjutkan pada puasanya. Begitu dia. Sebulan Habis makan itu bisa terniat ya. Tertulis masalah niat ini Ustaz. Kan tadi kalau Ustaz Muslim selama ini kan artinya niat itu memang kerja hati kan, selama ini merupakan dalam hal sholat dan puasa itu memang kerja hati dan memang secara apanya pun tidak ada dalil untuk secara ucapan lafaznya. Jadi sebetulnya yang hal yang perlu sebetulnya hatinya itu niatnya dalam hati itu kan Ustaz. Jadi kalaupun yang Ustaz ajari sampai misalnya soli atau nawaitu itu artinya melafazkan niat. lafaz itu dalilnya memang tidak ada, walaupun yang setahu saya itu dari Imam Syafi'i juga tidak ada. Itu ada tapi dari Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah. Jadi artinya itu tidaklah jadi rujukan apabila kita melafazkan niat. Jadi gimana itu Ustaz? Jadi kalau misalnya kita sudah berniat di dalam hati mau bangun sahur, kita makan tanpa melafazkan nawaitu shauma ghadin an adai, ini sah atau tidak puasanya? Sah, karena niat itu memang kerja hati. Sama seperti usolli atau tidak usolli, karena niat itu memang betul-betul kerja hati. Nah, cuman memang hati kita memang sedang berniat. Hati kita ini memang dasar ada niat. Kadang-kadang kan kita tahu hati kita ini berniat atau tidak. Pada saat kita, aku sebetulnya besok malas aku puasa, tapi biarlah makan aja lah. Berarti memang tak niat puasa ini. Nah, jadi sebetulnya niat puasa itu niat yang memang didorong dari keinginan hati kita untuk melakukannya. Pada saat kita makan, tanpa pun melafazkan nawaitu shauma ghadin, ini tidak ada persoalan. Cuman kita selalu diajarkan, ayo pasang niat, nawaitu shauma ghadin an adai pada syahri Ramadan haji sanati lillahi ta'ala. Sengaja aku puasa besok hari pada bulan Ramadan baru karena Allah Ta'ala. Itu mengajarkan untuk menguatkan niat kita. Tapi kembali lagi tadi, niat itu sebenarnya memang bukan kerja lisan kita, tapi adalah niat kita, adalah kerja hati kita. Lisan kita bicara terpulang kepada hati kita. Makanya walaki yanzuru ila qulubikum. Yang dinilai oleh Allah itu adalah apa yang ada di dalam hati kita. Hanya yang jadi persoalan artinya lafaznya itu jadi turun temurun Ustaz, diajarkan terus ke anak-anak. Padahal kan itu tidak ada dalilnya gitu kan. Hanya niat itu kerja hati. Sama. Terima kasih, mohon maaf nanti kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum